Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Para Sahabat. Sahabatku yang dirahmati Allah, hari ini saya ingin berbagi kisah yang sangat mengharukan, sebuah cerita tentang hari-hari terakhir kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul terakhir yang kita cintai. Kisah ini bukan hanya tentang kesedihan, tetapi juga tentang pelajaran berharga mengenai kesabaran, cinta, dan keteguhan iman. Dalam hari-hari terakhirnya, sakit yang dialami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semakin memburuk. Sejarah mencatat bahwa sakit tersebut dimulai dengan sakit kepala yang hebat, kemudian menyebar ke seluruh tubuhnya. Meskipun mengalami sakit yang sangat, beliau tetap berusaha untuk melakukan sholat berjamaah bersama sahabatnya di masjid. Pemandangan beliau yang lemah, tetapi tetap berusaha berdiri dan berjalan dengan bantuan sahabat-sahabatnya, adalah saksi atas dedikasi dan kecintaannya yang tak tergoyahkan terhadap ibadah. Ada satu momen yang sangat berkesan dan menyentuh hati umat yang hadir. Pada suatu hari, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa sedikit berkekuatan, beliau meminta dibantu untuk pergi ke masjid. Di sana, beliau memberikan khutbah yang tidak hanya berisi nasihat, tetapi juga penuh dengan perasaan cinta dan rindu pada umatnya. Beliau berpesan tentang persatuan dan kebersamaan, mengingatkan akan pentingnya menjalin tali persaudaraan dan menghindari perpecahan. Air mata mengalir di wajah para sahabat yang menyaksikan keadaan Nabi yang lemah tetapi masih mengutamakan kepentingan umat. Selama sakit, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikelilingi dan dirawat oleh istrinya dan beberapa sahabat dekat. Mereka bergantian menjaga dan merawat beliau dengan penuh kasih sayang. Aisyah radhiyallahu anha khususnya tidak pernah meninggalkan di sisi beliau. Selalu siap dengan air untuk membasuh wajah beliau dan membantu menopangnya ketika beliau ingin bergerak. Kesetiaan dan perhatian Aisyah radhiyallahu anha pada masa-masa sulit tersebut adalah contoh tulusnya cinta dan pengabdian seorang istri kepada suaminya. Dikisahkan pada saat-saat terakhir sebelum wafatnya, malaikat Jibril datang untuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jibril memberi penghiburan dan sekaligus membawa pesan bahwa waktunya di dunia sudah hampir berakhir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tenang mendengarkan dan bersiap menghadapi akhir hayatnya. Dengan sedikit kekuatan terakhir, beliau mengumpulkan umatnya dan mengingatkan untuk selalu menjaga sholat dan takwa kepada Allah. Ini adalah pesan terakhir beliau, menunjukkan prioritas beliau yang tidak berubah meskipun dalam kesakitan. Saat detik-detik terakhir Nabi Muhammad menghembuskan nafas terakhirnya, Aisyah radhiyallahu anha yang kepala Nabi bersandar di dadanya merasakan kesedihan yang mendalam, tapi juga ketenangan yang luar biasa. Umat Islam kehilangan pemimpin mereka, tetapi pesan-pesan dan teladannya terus hidup. Ketika kabar tentang wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebar, Madinah dipenuhi dengan kesedihan yang tak terkatakan. Sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu dalam kepedihan dan kebijaksanaannya mengingatkan umat bahwa Muhammad adalah Rasul, dan meski beliau telah tiada, tidak ada yang harus disembah kecuali Allah yang kekal abadi. Kisah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita banyak hal, terutama tentang arti pengorbanan, kesetiaan, dan kekuatan iman. Mari kita renungkan dan ambil hikmah dari kisah ini, serta berdoa agar kita dapat mengikuti jejak dan kebaikan yang telah ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Demikian kisah singkat mengenai perjalanan akhir hayat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Saya doakan semoga sehat selalu, panjang umur, dan kaya raya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.